Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak lupa kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita di pagi hari ini untuk bermajlis ilmu, melanjutkan kajian penting bertemakan akidah ataupun tauhid, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap peribadatan di kuburan. Kalau di kuburan ibadah meskipun niatnya kepada Allah, tapi dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun dilarang. Apalagi ketika ibadah di kuburan memang dari awal niat dan maksudnya yaitu menyembah ahli kuburnya. Ini pembahasan bulan lalu. Maka hari ini kita akan lanjutkan beberapa riwayat hadis, di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsin wa huwa yaqul. Kata Jundub radhiyallahu anhu, 5 hari sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Berarti ini kan di detik-detik akhir hidupnya manusia terbaik. Ya. Antum nanti bisa buka Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang untuk kalian, yaitu manusia, utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, ya, berat rasanya penderitaan kaumnya. Maksudnya gimana ini? Jadi gini jamaah sekalian, jangan dikira kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terbebani dengan syariat. Di sisi beliau ibadah itu mudah dan dimudahkan oleh Allah. Tapi karena tahu bagi umatnya berat, beliau pun berusaha tidak mewajibkannya atau berusaha untuk tidak melakukannya sebagai rutinitas hingga Allah Subhanahu wa taala tidak sampai menghukumi fardu atau wajib. Hal yang sepele aja bagi Rasul, sepele itu bersiwak atau membersihkan mulut sebelum sholat. Jangankan sebelum sholat, Nabi itu punya istri, ketika di Madinah itu 9 istri. Dan setiap beliau masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah istri yang lain, itu pasti bersiwak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari mengunjungi istri-istrinya itu 2 kali. Sobahan wa masaan, pagi sore. Sampai nanti yang menginap di jatah istri yang mana. Berarti kalau dari sini menurut Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, untuk istrinya aja menemui, menyapa, mendoakan, Rasul itu masih sikatan dulu, bersiwak dulu. Istrinya 9, esok sore berarti 18 kali. Coba sekarang antum nemuin istri pagi sore, ya, siwakan dulu apa enggak? Sikatan dulu apa enggak? Enggak. Itu untuk istri, belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda duburis shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat. Berarti bersiwak sebelum sholat bagi Nabi ringan atau berat? Ringan, mudah. Tapi karena Rasul tahu umatnya nggak mungkin bisa, Rasul nggak wajibkan. Coba, bagi kita berat atau ringan? Berat dong, bukti setiap sholat nggak sikatan kok. Ya, setiap sholat, ini sholat fardu. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita nggak mesti siwakan, belum tentu kita sikatan. Ya, berarti kan betul. Ini makna dari azizun alaihi ma'anittum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, ibadah malam. Berarti kan ibadah malam di sisi Rasul ringan, mudah. Tapi apa kemudian sampai menjadi syariat fardu, wajib? Enggak. Itu kalau sampai Rasul wajibkan, apa enggak anyang-anyangan antum? Ya, berat. Bagi umatnya berat. Tapi bagi Rasul ringan. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dan memandang berat
di sisi umatnya, maka beliau tidak wajibkan. Beliau merasa ini berat, maka tidak sampai diwajibkan. Meskipun bagi beliau ringan. Berarti kalau dari sini Rasul tuh sayang nggak sama umatnya? Sayang, cinta. Ya. Sekarang kalau sampean jadi orang tua, ya, dengan pengalaman dulu mungkin zaman kemah gak pena, sangune paling kur klopo mbek gula Jawa. Coba antum ngalami anak cucu kemah hari ini, ya Allah, kemah persami perkajum, ya, Sabtu Minggu Kamis Jumat, ya Allah, antum mendangi ping telu, bayangno. Ya, itu bukti apa? Antum sayang berarti sama anak cucu itu. Ya, nggak mau mereka menderita sebagaimana kita merasakan kesusah payahan itu. Itu kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mencintai umatnya. Ya. Jadi kalau sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup dakwahnya tauhid, ya, prioritasnya ya, iman, Islam, surga, neraka. Kemudian beliau juga mengabarkan, berarti ini zaman yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak bakal ada. Rasul sudah sampaikan bagaimana keburukan-keburukan. Contohnya dalam dalil yang kita sebutkan, syirorun nas, seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang pertama apa? Yang menjumpai hari kiamat. Dan yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berarti kan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum muncul ini. Tapi Rasul sampaikan supaya apa? Bentuk peringatan. Sampai detik-detik akhir hidup beliau itu masih nasihatnya seperti ini. Berarti ini kira-kira perkara penting atau diabaikan aja? Penting. Itu salah satu bukti cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bukan malah sebaliknya. Ketika kita dakwah, mengenalkan tauhid, menjauhkan dari syirik, malah dikomentari ngatur-ngatur urusan wong. Ya. Nah, terus kalau nggak mau diatur sama agama gimana? Ya. Akhirnya muncul kuburan yang direndahkan hingga dibuat jualan. Ada angkringan, somai, mie ayam, bakso neng kuburan, Mas. Itu kan hadir berarti karena ada orang-orang nongkrong di situ. Berarti kan merendahkan kuburan. Sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, nginjak-nginjak, duduk-duduk. Nanti kita akan sampaikan dalil-dalilnya. Atau sebaliknya. Makanya jangan sampai disamakan dengan rumah. Antum bangun rumah, itu ada RAB-nya. Nabung, ngumpulin duit, bangun pondasi sebagus, sekuat, sekokoh apapun itu usahanya, Masya Allah, tahan sampai ratusan tahun. Kalau enggak, beli di beberapa properti, cari yang terbaik,
kuat, mewah kalau punya duit. Lah kok hari ini kuburan dipadak nih? Satu kapling berapa M? Ya, Masya Allah. Dibikin mewah-mewah kuburan itu. Ya. Tapi nggak ada jaminan kalau sudah bayar berapa M terus aman dari mungkar nakir gitu. Aman dari fitnah kubur, dari azab kubur, nggak ada yang bisa jamin. Tapi ini kejadian bermewah-mewahan dalam masalah kuburan. Tambah lagi bukan sekedar mewah, mega. Yang tambah mirisnya di antara yang melakukan bisnis kuburan adalah lembaga Islam yang dikenal besar. Contohnya Al-Azhar, harus saya sebutkan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Saya sebut merek ini karena ini kaitannya dengan akidah. Di beberapa kota besar, lembaga pendidikan yang dikenal bonafit Islami itu bikin kapling kuburan mewah. Ya, contohnya Al-Azhar. Maka jangan tertipu dengan casing. Kita lihat tetap ya intinya apa, makna di belakang itu apa. Ini juga bukti sayangnya kita terhadap lembaga-lembaga Islam. Kita nggak mau nama besar Islam tercoreng adanya penyimpangan-penyimpangan. Ya, cukuplah kalau pendidikannya, sekolahnya ya mahal-mahal wis rapopo wis. Karena fasilitasnya. Kita maklumi itu. Tapi kayak sampai kuburan juga dibisnis ini udah kebangetan. Ya, ini bentuk ingkaru mungkar wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, nggak seperti itu, ya sikap dan adab kita terkait dengan kuburan. Jangan terlalu diremehkan sampai nggak punya ajine, ya. Contohnya apa saja? Ya. Di antaranya adalah nahar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di dalam Riyadhus Shalihin ada bab tahrimil julus ala qabr. Bab larangan duduk di kuburan. Kalau di rumah boleh enggak? Boleh. Sampean arek duduk nglesot, bersandar, melumah, terserah, itu di rumah. Makanya enggak bisa disamakan rumah sama kuburan. Antum di dalam rumah sekipingan, loncat-loncat, ya, di keramik, di lantai, silahkan. Di kuburan, ya, arek playon, bahkan futsalan di kuburan, nggak boleh. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, rawahu Muslimun. Rasul bersabda, seseorang di antara kalian jika ada yang duduk di atas bara api, antum bayangin aja, antum duduk ngisore kompor, ya, atau tungku, sehingga dengan itu
baju antum bisa kobong, kain-kain penutup aurat antum kebakar, atau bahkan kulit-kulit kita yang kebakar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun lahu, lebih baik dibandingkan seseorang itu duduk di atas kuburan. Nah, ini keterangan dan penjelasan para ulama setahu kami yang bagus ada di dalam syarahnya Sunan Abi Daud, yaitu kitab Aunul Ma'bud. Itu bagus sekali. Dalam kitab itu dijelaskan duduk-duduknya itu yang dimaksud an yajlis ala qabrin di sini itu jongkok. Duduknya jongkok. Kira-kira kalau duduk jongkok itu bisa bertahan lama sampai pirang jam, Mas? Dibandingkan nongkrong, dibandingkan bersandar, ya, apalagi sedeku silo, tambah ngerokokan, tambah bakso mie ayam, tambah ngobrol dengan kawan-kawan di atas kuburan, ya, jongkok saja nggak boleh, ya. Di atas kuburan, apalagi duduk-duduk yang lebih nyaman. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kulit kita kobong, baju kita kebakar, di atas tungku perapian, khairun lahu. Ahli hadis menafsirkan khairun lahu ay ahwan, lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan kita nongkrong-nongkrong di atas kuburan. Ya. Berarti ini dosa besar atau dosa kecil duduk di atas kuburan? Dosa besar. Dalilnya karena Rasul berikan peringatan dan ancaman keras. Rasul sebutkan azabnya, Rasul berikan peringatan ancamannya. Hari ini orang lalai, ya. Atau berikutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslimun. Di antara larangan yang berada di sekitar kuburan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan supaya kita tidak yujassos, bahasa kita yo mlester, nyemen, mengkijing, wa an yuq'ada, atau duduk-duduk nongkrong-nongkrong, wa an yubna alaihi, atau malah membangun sesuatu di atasnya. Ya, makanya sebetulnya kalau antum bawa HP, ada kuota, bisa internetan, antum googling tuh kuburan atau makam Baqi Madinah, sudah, itulah kuburan syar'i. Jadi kalau mau, lah terus kuburan yang dimaksud oleh Rasul itu seperti apa? Ya, antum lihat itu di Google Image atau Google Picture itu, makam Baqi Madinah. Hari ini, ya sudah kayak gitu. Ya, tidak ada bangunan, apalagi di atasnya, ya, diplester, cuma gundukan tanah lebih dari sejengkal, dikasih batu nisan yang tanpa ada tulisan-tulisan di atasnya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin,
wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sini kita bisa membedakan kan kuburan sama rumah kita. Maka jangan dibolak-balik, rumah jadi kuburan, kuburan malah jadi rumah. Biasanya sing seneng turu neng kuburan, nongkrong neng kuburan, biasanya itu ya sing 9,5 alias sing gak genep. Nah itu. Sama orang yang gak genep juga ditanyai malah nomere piro lah. Nah, itu ini antara orang gendeng ketemu sama koplak itu kayak gitu. Ya, akhirnya nanti ikut cap GI. Kalau zaman dulu, kalau sekarang apa itu? Nomor apa namanya? Togel. Ya, atau yang lebih keren lagi judol. Ya, Masya Allah. Berarti kalau tadi rumah dibikin nyaman, betah, maka kuburan sebisa mungkin kita keluar setelah adanya hajat. Apa hajatnya? Ziarah kubur, takziah, memakamkan, habis itu sudah mendoakan si mayit. Berarti kan nggak ada lama-lama di kuburan, itu nggak ada. Lama di sini artinya sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Ya. Kemudian rumah antum pengennya nyaman, terang atau serem, Mas? Ya, nyaman, terang, jangan serem-serem. Serem di sini bukan kemudian kita takut lewat kuburan, enggak. Karena memang kuburan itu harusnya membuat hati kita ini tambah lunak, karena di dalamnya kita bisa mengingat kematian dan akhirat. Kalau rumah kan kita malah bisa ketawa-ketawa, bercanda-canda, ngakak-ngakak. Di kuburan kan malah nggak boleh kayak gitu. Ya, mosok nanggep ketoprak wayang nang kuburan. Ya, nanggep dagelane juga panggungnya di atas kuburan. Ini kan terjadi. Berarti ini merendahkan kuburan. Rumah antum pengennya gelap atau terang? Ya, yuk terang. Kalau bisa kasih lampu, buatnya gede ben mentrong-mentrong. Lah bagaimana dengan kuburan? Oh beda ceritanya. Kalau untuk kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan lagi. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melaknat zairatul kubur, ya, zairatil kubur, yaitu wanita-wanita yang senang ziarah kubur, wal muttakhidhina 'alaiha al masajid, dan yang membuat kuburan-kuburan itu ibadah, tempat sujud, tempat melakukan ketaatan, ya, ibarat jadikan masjid. Wa yattakhid wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan yang membuat kuburan itu mentrong-mentrong. Ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ijma, berarti ulama salafus soleh dulu bersepakat larangannya ini. Ya. Jadi kuburan, saya nggak ngomong jalan kuburan loh ya, kuburannya. Kalau jalan kuburan itu ulama membolehkan supaya kita tahu, ya, mana jalan untuk kita melangkah, mana batas kalau itu sudah kuburan. Kan biasanya kan kuburan ada di jalan kampung lah, pinggiran.
Itu di jalannya, di tepi jalannya ada penerangan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kuburannya yang dikasih lampu, lah itu yang enggak boleh. Ya. Kata para ulama, itu sudah ibarat kita menyerupakan dengan Lata. Lata itu apa kan? Orang yang disolehkan, kemudian meninggal, kemudian petilasannya dibikin batu, batunya kemudian dihias, sekelilingnya dikasih tirai, kemudian di sekitarnya juga dikasih penerangan. Ini yang disebut dengan sadana. Ya. Dan sadana ada di kuburan-kuburan yang dianggap orang soleh di Indonesia. Antum lihat, kuburan dibangun, anggap batu ya kijingnya itu, mau semen, plester, keramik, marmer, itu sama aja. Ya. Kemudian dikasih tirai, kasih kelambu, ya. Bahkan dipager khusus, kemudian juga dikasih kembang-kembang dan dikasih penerangan. Persis kan? Nah itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutnya apa? Ini ijma' ulama melarang. Lah tapi kok banyak melakukan? Lah makanya kita masuk ke hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, saking sayangnya kepada umatnya 5 hari sebelum wafat, beliau sudah mewanti-wanti. Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Ya, Rasul sudah berlepas diri, nggak mungkin Rasul itu memilih di antara para sahabat menjadi khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sebabnya apa? Karena Rasul sudah dipilih oleh Allah menjadi khalilnya. Atau bahasa kitanya itu kekasihnya. Makanya beliau sudah nggak bisa mengambil dari para sahabat sebagai kekasih. Karena beliau sudah menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman, kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Ya. Jadi sambungannya seperti mukadimah kita tadi. Rasul itu sangat cinta kepada sahabat, sayang kepada umatnya. Tapi beliau sudah nggak bisa lagi milih menjadi khalil. Dan kata para ahli lughah, definisi khalil itu lebih tinggi daripada habib. Ya, kalau bahasa Indonesianya sama-sama kekasih, tapi level di kultur Arab itu habib lebih rendah dibandingkan khalil. Khalil itu udah poknya kekasih. Tapi anehnya orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul malah menisbatkan untuk Rasul bukan Khalilullah, tapi apa? Habibullah. Ini berarti menyanjung Rasul yang tidak sepadan dengannya. Ya. Ulang Rasul, beliau menyebutkan sendiri beliau itu Khalilullah. Berarti kita juga tinggal menyebut aja, duplikat aja, beliau Khalilullah. Lah kok orang yang katanya sih cinta kepada Rasul malah bikin qasidah, bikin syair, bikin kalimat-kalimat pujian. Rasul itu apa? Habibullah. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang dianggap cinta kepada Rasul
bahkan menjadi keluarga anak cucu Rasul juga sama lakopnya, sama julukannya apa? Habib. Lagi piye maksudnya? Ya, katanya untuk menyanjung Rasul pakai Habibullah, itu pun merendahkan. Beliau itu levelnya Khalil. Lah sekarang mereka juga pengennya dipanggil Habib. Lah kok podo? Pengen mereka nisbatkan Rasul Habibullah, mereka juga pengen disebut Habib. Nah, ini namanya su'ul adab. Ya, adab yang buruk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walau kuntu muttakhidzan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Baru ini disebutkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaupun Allah mengizinkan aku memilih khalil dari umatku, maka pasti yang aku pilih sebagai kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiyaihim masajid. Ala, ya. Fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Bukankah umat-umat sebelum kalian, yang dimaksud di siapa? Yahudi dan Nasoro. Ya. Mereka orang-orang yang mengagungkan kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang berada di belakangnya dan sesudahnya, adapun dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam wal muslimin, yang ikut dan menjadi pionir mengagungkan kuburan menjadi tempat ibadah adalah Rafidhah dan Jahmiyah. Dan Rafidhah itu tidak hanya sebatas orang-orang Syiah saja. Artinya ketika dia merendahkan ummahatul mukminin, dia bisa membenci bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, ini Rafidhah. Meskipun bukan dari kalangan Syiah. Ya. Atau orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah mengajak bicara Nabi Musa, itu juga disebut sebagai Rafidhah. Dan juga golongan Jahmiyah, tokohnya adalah Ja'ad bin Dirham. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya diwan, punya bait-bait syair menyanjung Khalifah Khalid Al-Qusri ketika khutbah Idul Adha. Beliau menyampaikan, semoga kalian Allah terima ibadah Idul Adha ini dan juga sembelihan-sembelihan kurban kalian. Adapun aku berharap semoga Allah juga menerima kurbanku setelah ini, yaitu dengan memenggal kepala Ja'ad bin Dirham. Turun mimbar, langsung dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena ini bikin fitnah besar. Karena Jahmiyah itu kelompok yang mengatasnamakan Islam wal muslimin, yang mengagungkan kuburan pertama. Duplikatnya siapa? Yahudi dan Nasara. Ya. Itu tokohnya. Makanya sebagian ahli ilmu juga telah mengeluarkan dua firqah ini, Rafidhah dan Jahmiyah,
dari 73 golongan. Ya, jadi hadis iftirakul ummah itu kan 73. Ya, nanti yang selamat yaitu Taifah Mansurah, berarti kan yang lainnya akan Allah azab, tapi ulama masih memasukkan mereka itu saudara kita seiman, seakidah. Karena kesalahan-kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan mengazabnya. Bukan berarti akan kekal selamanya di neraka. Tapi untuk Rafidhah dan Jahmiyah, sebagian ahli ilmu telah mengeluarkan mereka dari kelompok dari 73 golongan atau 72 golongan tadi. Karena kesesatan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih pendekatan lain. Ribuan tahun yang lalu ada dialog. Dialog ayah dan anak. Cuma dialognya ini nggak di teras rumah sambil nongkrong ngeteh ngemil, enggak pula di tempat-tempat rumah makan nyantai-nyantai, enggak. Ini dialog ayahnya ada di atas bahtera kapal, anaknya ada di atas bukit. Dialog antara Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya yang kafir Kan'an atau Yam. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat Hud. Ya. Ayat 42, 43 Allah Subhanahu wa taala bercerita itu, wa nada Nuh ibnahu. Saat itu Nabi Nuh memanggil anaknya, menyeru anaknya, dan seruannya dengan seruan yang lembut, Masya Allah. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik ke kapal ayah. Ya, tobat, berimanlah. Ini azab Allah sudah mulai muncul ini. Dan Nabi Nuh itu Masya Allah, antum bisa merujuk di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir, dan juga di beberapa riwayat yang lain beliau menukilkan Nabi Nuh itu kapalnya besarnya, panjang dan lebarnya itu 2000 hasta kali 1000 hasta. Itu saya nukil dari ucapan atau nukilan dari Imam Ibnu Katsir. 2000 hasta kali 1000 hasta. Nah, ulama itu kan silang pendapat. Dhira' kalau bahasa kita kan hasta itu. 1 dhira' itu berapa ukurannya? Ada yang menyebut 47 cm, 48, 52. Sudah kita ambil tengah-tengahnya aja, setengah meter wis. Itu 1 dhira', sehasta. Berarti kalau 2000 dhira' berapa meter, Mas? 1000 meter, sekilo. Antum bisa bayangin, ya kan, kapal gedene sekilo ping 1000 dhira', 500, setengah kilo. Antum nggak bisa bayangin ya. Lawang saya langsung tanya kepada mu'alim atau engineering kapal feri Surabaya Makassar aja judek kok. Ya kan, itu perjalanan 30 jam saya itu sampai kenalan sama orang-orang kapalnya itu, ABK-nya itu, saya tanya. Ya, sampean muslim enggak? Muslim, saya Islam.
Berarti tahu Nabi Nuh, tahu. Kapal Nabi Nuh tahu enggak? Ya, belum tahu. Iya, saya ceritakan itu sampai geleng-geleng. Itu orang yang sudah tahun-tahunan ngurusi kapal aja, mereka aja udah ilmunya itu sudah mentok itu. Kapal gedenya bisa 2000 dhira' kali 1000 dhira'. Kenapa kok Nabi Nuh membuat kapal sebesar itu? Nabi Nuh itu cinta dengan umatnya, itu husnudzonnya tinggi itu. Supaya mereka bertobat, beriman, bisa masuk kapal semua. Makanya dibikin gede itu. Tapi Allah Maha mengetahui. Generasi ini kafir. Nabi Nuh menyangka generasi berikutnya insya Allah iman lah. Ternyata enggak, tambah kafir lagi. Generasi berikutnya lah tambah musyrik lagi. Sampai 5 generasi. Sampai 5 generasi, Masya Allah. Ya. Sehingga akhirnya ketika Allah sudah menyampaikan, jadi sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon, Mas. Dan itu kan sudah diperkirakan, sudah diukur, kira-kira pohon itu sampai menjadi kuat dan kokoh, menjadi material bahtera itu pirang ratus tahun. Itu Nabi Nuh sudah Allah berikan wahyu dalam hal ini. Makanya ketika sudah siap pohon-pohon itu, ya, kemudian dijadikan kapal, itu sampai 5 generasi tadi. Allah beritahukan bahwa sudah nggak ada lagi kaummu atau dikenal dengan Bani Rosib itu yang mau beriman, sudah. Baru kemudian beliau berdoa, la tadhar ya fil ardi minal kafirina dayyaro. Kalau gitu ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini untuk sejengkal pun untuk orang-orang yang kafir. Antum jangan salah paham, berarti Nabi Nuh itu enggak sabar dalam dakwah. Yang enggak sabar gimana itu? 5 generasi. 950 tahun. Pagi, sore, siang, malam dakwah tauhid, dakwah iman. Kapalnya dibikin segede itu. Jebule sing ngisi piro? Paling banter riwayatnya 40 pasang. 80. Coba kalau kita pakai riwayat terkecil, 8, ayo itu berapa? Ya Allah, kapal sekilo isine wong menungso kok 8. Nabi Nuh 3 anak yang beriman, ya kan? Syam, Ham dan Yafid, kemudian istri atau menantunya, ya berarti sudah 3 dah. Ada yang mengatakan ya ada tambahan istri Nabi Nuh yang beriman juga ikut. Itu kalau 12 berarti tambahan istri-istri Nabi Nuh yang beriman. Itu yang paling dikit. Kalau paling banyak 80 sudah. Tapi lihat kapal sebesar itu. Ya. Sehingga ketika azab sudah mulai turun, Nabi Nuh menyeru putranya, ayo nak, beriman. Ya, ini dialog ayah dan anak, ya, di suasana yang sangat genting, sangat dahsyat, ya. Tapi kan Kan'an jawabnya di ayat 43 tadi, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ndak ya, aku tak manjat aja ke puncak gunung, karena di puncak gunung akan menyelamatkanku dari air. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, pikiran manusia gak mungkin air banjir sampai ke puncak gunung. Tapi takdir Allah membuat air menggunung-gunung. Banjir sampai menggulung gunung, bahkan lebih tinggi daripada puncak gunung itu sendiri. Ya. Jadi kalau hari ini kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, baik di Jawa bagian timur dengan meletusnya Semeru, banjir, ataupun tanah longsor banjir di Sumatera Barat, Utara, bahkan Aceh,
Antum mungkin juga bisa melihat secara medianya itu, ya, ketimbun sampai gendeng omah, wit kelopo jadi kaya wit gedang, ya. Itu nggak ada apa-apanya dengan azab Allah di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Tapi sedahsyat itu Nabi Nuh masih ada dialog antara bapak dengan anak. Masih ada perhatiannya, Mas. Ya. Meskipun kemudian ceritanya berakhir, ya, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ya, jadi ketika Kan'an menolak, kemudian Nabi Nuh masih menjawab, ndak nak, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk beriman, itu toh yang selamat. Yang lainnya nggak mungkin bisa selamat. Kemudian Allah berikan ombak, yang ombak itu sangat tinggi sehingga antara Nabi Nuh dan putranya sudah nggak bisa melihat lagi. Dan mufassirin, ahli ilmu menyebutkan ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh. Ini bentuk rahmat Allah. Apa itu? Allah tidak mau Nabi Nuh tambah sedih lagi ketika menyaksikan azab itu menewaskan anaknya di hadapannya. Nabi Nuh itu sudah keronto-ronto punya anak yang tidak bisa mendapatkan hidayah, apalagi di hadapannya secara langsung gulung ombak. Itu tambah menyedihkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ombak dulu yang tinggi sehingga Nabi Nuh tidak menyaksikannya itu. Sampai banjirnya reda, ombaknya reda, Nabi Nuh sudah nggak melihat lagi dan tidak bisa menemukan lagi putranya yang kafir Yam atau Kan'an itu. Ya. Berarti dialog terakhirnya tadi, Nabi Nuh menasihati dengan nasihat yang penuh pelajaran, wala takum ma'al kafirin. Nah, jangan ikut-ikutan bersama orang kafir. Ini kisah ribuan tahun yang lalu. Kenapa kita bisa mengatakan ribuan tahun yang lalu? Kalau kita belajar sejarah, Nabi Ibrahim itu di ulama-ulama sirah itu kan masanya 3500 SM. Itu zaman Nabi Ibrahim. 3500 sebelum Masehi. Berarti kan Nabi Nuh lebih jauh lagi. Itu baru Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Nuh lebih lama lagi, berarti ribuan tahun yang lalu. Tapi karena ini ayat, ini wahyu, maka mesti relevan untuk zaman kita dan di setiap zaman dan model kehidupan. Ya, maka pelajarannya adalah posisi Nabi Nuh itu adalah posisi kita hari ini yang menjadi orang tua, menjadi kakak, menjadi guru, pendidik. Itu Mas. Adapun Kan'an, yuk anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus pelanjut, ya, sesudah kita itu. Adapun badai, ombak, banjir bandangnya, ya fitnah dan ujian kehidupan kita. Lah bagaimana dengan bahtera Nabi Nuh itu? Bahtera itu adalah rumah kita. Ya, rumah tangga Islam kaum muslimin wal muslimah. Kapal Nabi Nuh kokoh apa enggak? Kokoh. Banjir sampai
melebihi gunung aja nggak ada rusak sama sekali. Berarti kan kita harus mengokohkan bahtera rumah kita itu. Ada yang punya ilmu teknik perkapalan, kapal itu sing digawe paling kuat apanya, Mas? Katanya sih, saya nggak punya ilmu dalam hal ini. Katanya sih kapal itu yang harus paling dikuatkan bagian lambungnya, lambung kapal. Jadi selagi lambung kapal itu masih bakoh, ya meskipun mungkin sebagian yang lain itu sudah hilang kendali, itu kapal masih bisa menari-nari di atas ombak badai di tengah lautan. Tapi kalau sudah lambung kapalnya rusak, udah wassalam. Dan lambung kapal itulah untuk kita hari ini, yaitu iman, tauhid, ya, syariat, halal, haram, ya, itu yang harus kita kuatkan. Makanya ketika Nabi Nuh mewanti-wanti, la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh ini rasul pertama dan yang pertama bergelar ulul azmi, itu masih berikan peringatan ke anak-anaknya, nak, jangan ikut-ikutan bersama orang kafir. Maka ini relevan gak pada hari ini? Relevan sekali. Khususnya bulan Desember. Antum punya tanggung jawab besar. Ya, hati-hati jangan sampai lambung kapal rumah tangga kita jebol dalam masalah Nataru. Ya, Masya Allah. Jangan sampai kita ikut-ikutan nih. Diinget-inget nih nasihatnya Nabi Nuh, wala takum ma'al kafirin. Sampai ulama membahas kenapa Nabi Nuh nggak pakai wala takum minal kafirin. Jangan menjadi bagian dari orang-orang kafir, tapi jangan menjadi orang-orang yang bersama orang-orang kafir. Bagian sama bersama itu kan berbeda. Kalau sudah bagian dari, itu sudah nyemplung jelas. Tapi kalau masih bersama, itu belum tentu nyemplung. Tapi yo, itu tadi terlalu bermesra-mesraan, ya, overdosis interaksinya, ya, bergaul tapi sampai melebur kayak gitu. Dan itu terbukti lingkungan itu menjadi kunci selamat atau tidaknya Bani Adam ini. Nabi Nuh itu sudah memperingat anaknya. Masa kita nggak memperingatkan generasi kita juga? Ya, inilah pentingnya kita berilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnahnya tadi, kalau kita gambarkan ombaknya adalah fitnah, ujian, musibah, itu kan intinya kan ada dalam dua kategori, syahwat dan subhat. Kalau subhat, kata Imam Ibnul Qayyim, tujibu fasadil al-ilmi wal i'tiqad. Dengan kita nggak punya ilmu, kemakan subhat, maka melazimkan pelakunya rusak ilmunya, rusak akidahnya. Paling banter ya seperti tadi masalah kuburan, ngatur-ngatur. Ya, kaya wis mesti selamat wae. Orang kalau sudah kena syubhat seperti ini, rusak ilmunya, rusak akidahnya. Sehingga bermudah-mudahan
Dokter melarang saya mengkonsumsi tempe, buktinya aku rada di tempe. Ya. Aku dilarang untuk tidak mendekati ini, buktinya aku gak berubah jadi. Begitu juga sampai ngelarang mengucapkan Natal, buktinya aku juga murtad. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Ya, analogi yang bukan apple to apple, jauh sekali. Ya, ini kalau di tema kuburan sama. Hati-hati ngelarang ngekei kembang. Wah itu dikiaskan. Dikiaskan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan pelepah kurma kepada dua kuburan yang Rasul mendapatkan nubuat, mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sedang diazab. Dikiaskan dengan kembang, wuh jauh sekali. Karena maknanya yang pertama kita seperti Nabi. Berarti dikasih mukjizat, ngerti lah aku diadab kok. Makanya disawur pakai kembang. Kan Rasul kan tahu itu diadab. Makanya Rasul pelepahkan batang kurma ketika masih basah ditancapkan sampai kering, semoga Allah ringankan azabnya. Kenapa Nabi kok tahu? Ya karena dapat wahyu. Lah kalau kita sekarang mengkiaskan, berarti kita tahu yang di dalam sedang diazab. Berarti mirip Nabi itu. Atau yang kedua, kita suudzon dengan ahli kuburnya bahwa dia sedang diazab. Ya kan? Ya, kalau kita bukan nabi, nggak punya mukjizat, tapi nyawur kembang, berarti kan kita menyangka mesti untuk azab kubur. Wah, lek wong tua dewe gimana, Mas? Nggak bakal tega kita. Maka ini kias ma'al fariq. Atau ketika kita baca Quran, khataman, dikiaskan. Nabi SAW dulu, ceritanya ini kan marbotnya Masjid Nabawi meninggal, Nabi nggak tahu. Sampai beberapa hari Nabi baru tahu, Nabi langsung ke Baqi', Nabi sholati. Lagi-lagi ini kias ma'al fariq. Ini menganalogikan yang nggak pas. Kenapa? Rasul datang ke kuburan, sholat jenazah. Sholat jenazah di kuburan boleh apa enggak? Boleh kalau kita belum sempat mensolati sebelum dimakamkan, boleh. Beda dengan ngaji sampai khataman, ya, sampai kemudian wirid, zikir berlama-lama, duduk-duduk. Nah itu, ini namanya analogi yang enggak tepat. Begitu pula ketika orang-orang hari ini, Masya Allah, mereka seakan-akan gak yakin kalau ucapan itu punya timbangan besar konsekuensinya dalam masalah akidah, yaitu mengucapkan perayaan-perayaan non-Islam. Ya, di media itu ya Allah, kalau yang laki-laki saya nggak tahu itu Islam atau enggaknya, Mas. Tapi kalau yang perempuan lah kok pakai kerudung, pakai jilbab, itu kan secara zahir berarti kan wis muslimah. Mereka berada di toko yang menjual pernak-pernik Natal, Christmas, kemudian di video, selfie, dibikin status, indahnya, cakepnya, ya Allah. Ya, mana al-wala wal barok kita dalam hal ini? Ya. Makanya kalau saya di Solo itu kalau Nataru itu, kalau daerah namanya Geladak sampai Pasar Gede, wah itu mesti ada pernak-perniknya. Maka nasihat kami kepada kaum muslimin, kalau memang mobilisasi kita lewat situ, ya lewat-lewatlah, melaku-melaku. Emang rupiahnya seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian kita bernyaman-nyaman selagi ada pernak-pernik, keindahan lampion-lampion, kemudian kita naikkan jadi status di media, kasih caption indah, bagus.
Na'udzubillahi min dzalik. Kembali lagi, ingat pesan Nabi Nuh, wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang kafir. Jadi sebelum kita kecemplung, maka jangan mendekati. Bergaul-gaul aja. Kalau ada tetangga non-Islam yang sakit, yang butuh bantuan, bantu atas dasar kemanusiaan. Bertata, bertutur dengan sopan dan akhlak Islam, ini bagian dari dakwah. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, yo sudah, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini pelajaran dari Nabi Nuh yang cinta terhadap putranya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan kalau lebih jauh lagi, juga Nabi Adam kepada putra-putranya. Nabi Adam alaihi salam itu juga mewanti-wanti kepada putra-putranya yang soleh-soleh, itu supaya nanti sepeninggal beliau, ya, dan dititipkan nasihat ini juga kepada anaknya yang menggantikan risalah kenabian, yaitu Nabi Syith alaihi salam, jangan banyak-banyak muamalah dengan keturunannya Qabil. Kenapa? Karena di situ sumber maksiatnya. Karena keluarga Nabi Adam kan rata-rata di pegunungan tinggi, dataran tinggi. Adapun Qabil kan semenjak membunuh saudaranya itu kan sudah tinggal di dataran rendah. Sudah dia punya kehidupan sendiri yang jauh dari keberkahan. Iblis sudah di situ dah. Jadi mulai munculnya khamar, perzinahan, ya, bahkan seruling atau alat musik. Itu pertama dari lingkungan yang buruk Qabil dan anak turunnya. Nabi Adam sudah mewanti-wanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah terhadap anak-anaknya yang lain, jangan terlalu bermuamalah bersama anak-anaknya Qabil dan keturunannya. Kenapa? Karena di situ sumber maksiat. Maka jangan menormalisasi yang namanya keburukan, para ikhwas kalian yang dirahmati Allah. Kita harus punya protek. Ya. Ini sekelas nabi-nabi yang kita kasih berita, apalagi kita. Ya. Kata para ulama, caranya Sunaid Al-Hilali, asyubhat khattafah. Ya, wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, tapi hati kita lemah. Maka kita harus protek. Kalau sudah mendekati Natal, tahun baru, sudah kasih mereka rukun Islam, rukun iman. Antum ceritakan itu. Buruknya perayaan-perayaan orang-orang kafir yang tidak pernah diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ajma'in. Ya, jangan ikut-ikutan orang hari ini. Ikut-ikutanlah sahabat yang dulu membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir itu sudah ada Natalan. Beliau lahir sudah ada kalender Masehi. Beliau lahir negeri adidaya itu Romawi. Tapi sahabat tidak ada satupun meriwayatkan adanya perayaan-perayaan itu di tengah kaum muslimin. Lah kok kita malah bermudah-mudahan. Makanya tadi, ya, majelis ilmu itu penting supaya apa? Mengkanter dari syubhat-syubhat tadi yang bisa merusak ilmu dan akidah kita. Berikutnya lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah sama aja. Ya. Itu harus punya cita-cita bagaimana Nabi Adam tadi. Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Para nabi-nabi yang diabadikan, Robbi minas solihin. Ya Allah, anugerahkan generasi yang soleh. Satu pelajaran, kalau tadi nabi-nabi laki-laki, ini yang perempuan, yaitu Hawa.
Hawa itu kalau kita ngaji sirahnya itu minim riwayat. Minim riwayat. Dari yang minim itu intisarinya pertama terkait dengan kesedihan beliau sepeninggal Nabi Adam. Hawa itu sedih ketika meninggal duluan oleh Adam alaihissalam. Dan yang kedua, ini diantara riwayatnya yang ada, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Hawa, melainkan Hawa telah sukses melakukan dan mengajarkan kepada anak-anaknya urusan-urusan terkait dengan rumah tangga. Wal mithalu dzalik, contoh dalam hal ini adalah ngadoni tepung jadi roti, manggang roti, masak, ya, menjamu suami, beres-beres rumah. Lihat, ini Ummul Bashar, nenek moyang manusia, itu riwayatnya sedikit, nggak banyak, tapi yang sedikit itu yang terabadikan adalah skill wanita berada di dalam rumahnya. Nggak ada riwayat setelah Nabi Adam meninggal terus Hawa jadi profesor gitu, jadi menteri. Enggak ada. Yang ada Allah wafatkan Hawa sesudah sukses melakukan dan mengajarkan skill-skill rumah, masak, menjamu, ya, mendidik anak, beres-beres rumah. Berarti di sini, Mas, suksesnya menjadi al-ummu madrasatul ula, ibu adalah lembaga pertama pendidikan bagi anak-anaknya, itu yang seperti ini. Ya. Kalau Nabi Adam ketika malaikat mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya, ini jasad Nabi Adam mau disolatkan, Nabi Adam, malaikat bertanya kepada anaknya, siapa yang paling soleh yang mendapatkan pelajaran lebih dari Nabi Adam? Anak-anaknya menjawab Syith, berarti yang paling alim ya. Ya, sebagian ulama menyebut Syith itu ada ibarat Yusuf di tengah saudara-saudaranya. Berarti yo paling ganteng, paling bagus perangainya, paling alim, paling soleh. Kata malaikat, solati jenazah bapakmu, kamu jadi imam. Kata Nabi Syith, enggak, malaikat lebih berhak. Kata malaikat, enggak, anaknya lebih berhak. Ya, berarti dari sini suksesnya orang tua ketika berhasil mendidik anak sampai hilangnya nyawa, itu anak bisa mendoakan dan bisa mensolatinya. Berarti kalau anak nggak bisa mendoakan orang tuanya, itu antum mau nyekolahin setinggi-tingginya, itu gagal di dalam mensolehkan generasi. Dan menjadikan anak bisa mendoakan, bisa mensolati, itu berarti kan juga nggak sembarangan kita menimbang dan memilih sekolah-sekolah bagi mereka. Ya, jangan dianggap remeh. Antum jangan kemudian sepenting sekolah, pemenang sepenting gratis, sepenting untuk MBG. Ya, saya setiap hari dapat MBG, makanan bini gue. Ya kan? Ya, aduh. Jangan kayak gitu, jamaah sekalian. Ya, semakin kita bisa ngaji, rajin ke majelis ilmu, harusnya kita juga lebih bisa menimbang sekolah, ya, atau lembaga pendidikan mana yang terbaik untuk generasi kita. Bukan malah kemudian sembarangan. Kenapa? Karena tadi fitnah di luar itu, ya, fitnah di luar itu lebih menyambar-nyambar. Orang lingkungan baik aja masih ada setannya, apalagi lingkungan yang sudah abu-abu.
Makanya kalau di pesantren, seperti di pesantren yang saya mengajar di dalamnya, itu hampir setiap semester itu mesti ada nantinya waktu-waktu datang dari TNI, Polri, Dinsos, Dinkes, itu memberikan pengarahan-pengarahan, penataran-penataran, macam-macam lah. Khususnya terkait dengan anak-anak muda. Bagus ini. Cuma ada beberapa yang saya kritik. Itu ketika lembaga pemerintah ketika datang, temanya kan antara narkoba, seks bebas, apalagi durhaka kepada orang tua, ya macam-macam lah, bullying. Itu mereka menjabarkan di hadapan para santri-santri kami, tapi datanya dari penelitian di tempat-tempat umum, sekolah umum, kampus umum, ini nggak fair bagi saya. Itu akan lebih fair ketika pengen menjabarkan penyimpangan di pesantren, teliti dulu di pesantren. Sejauh apa ya beberapa akhlak yang buruk, bullying, kedurhakaan, gitu baru dibahas di dalam pesantren. Lah ini datanya dari luar digoneng pesantren, nggak nyambung. Coba teliti dulu, santri kami udah ada yang menghafal Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ini nggak diteliti. Ya kan? Berapa statistik yang ketika liburan membantu orang tua gak diteliti, malah cerita-cerita tentang ya data dari kampus ini, dari sekolah ini, dari kabupaten ini, loh malah data umum dibawa ke pesantren. Ini namanya nggak fair. Ya, artinya di tempat yang baik saja itu masih terkadang kecolongan. Apalagi kalau kita bermudah-mudahan. Ya, maka sekali lagi di antara niat dan usaha ikhtiar untuk mensolehkan diri, keluarga, dan juga generasi, kita ilmui, kita rajin untuk datang ke majelis ilmu, ya, supaya mengkanter syubhat dan syahwat yang ada pada sekitar kita, dan juga memilihkan tempat terbaik sekolah anak-anak dan adik-adik kita. Wallahu a'lam bishawab. Secara materi kita cukupkan. Aqulu qauli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik. Pertanyaan dari pesan. Izin bertanya tentang larangan mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Terus gimana dengan Wahsy? Ini yang benar Wahsy yang membunuh Hamzah, Nabi nggak suka lihat mukanya. Syukron. Baik, jazakumullah khairan. Mendiamkan dalam arti di atas kemarahan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, jadi marah sampai mendiamkan sesama muslim, ya, lebih dari 3 hari, itu ada larangannya dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau disandingkan dengan peristiwa sikap Nabi ke Wahsy, ya, atau sikap Nabi ke Hindun yang bayari dan ngongkosi Wahsy, itu berbeda. Apa berbedanya? Ketika Wahsy bertobat, sebagaimana Hindun juga bertobat bersyahadat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima taubat mereka, menerima syahadat mereka. Cuma Nabi SAW tidak mau berjumpa langsung, face to face. Jadi ketika Wahsy bertanya tapi dibalik tabir, Rasul jawab apa enggak? Jawab. Bahkan ketika Hindun bertanya berbagai macam hukum, ya, Rasul tetap menjawabnya. Cuma Nabi enggan. Kenapa?
karena ini bagian dari sisi manusiawi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai melihat keduanya, Nabi itu mesti teringat Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah radhiyallahu anhu, asadullah wa rasulihi, singa Allah dan Rasulnya, ya, orang yang paling dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pamannya yaitu Abu Thalib, ya Hamzah, apalagi masuk Islam menjadi sahabat. Tapi di peristiwa Uhud, ya, jasadnya dicincang-cincang. Yang bunuh, yang melemparkan tombak adalah Wahsy, ya, yang memutilasi, mengambil jantungnya adalah Hindun. Ya, siapa yang tidak merasa sakit hati orang yang paling dicintainya di demikian. Ya, pertama Rasul pasca Uhud itu Rasul memerintahkan satu jasad Hamzah senilai 70 jasadnya korban dari orang-orang musyrik. Lakukan hal yang sama, berarti dimutilasi, dicincang. Allah menegur, enggak, diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan tamthil, ya, yaitu memutilasi atau menyincang, enggak boleh, haram hukumnya. Maka Rasul pun kemudian enggak jadi, ya sudah. Cuma kemudian Nabi untuk memuliakan Hamzah, beliau sholati sebanyak jumlah syuhada Uhud, yaitu 70 kali. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap merasa ketika melihat Wahsy dan juga Hindun, ya, itu mesti teringat. Makanya beliau bukan mendiamkan, nggak ngajak ngomong, mendiamkan atas dasar marah, enggak, ya, tapi mendiamkan meskipun ketika bertanya, ya Rasul jawab, tapi Rasul enggan untuk berjumpa langsung, bertatap muka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi beda. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.